Apakah Anda merasa sangat miskin hidup di Indonesia, dan melihat betapa senangnya kehidupan orang-orang di Barat melalui film? Ya, mereka negara kaya, tetapi kenyataan selalu bersembunyi di balik fakta yang terlihat. Di London banyak juga terlihat gelandangan. Menjadi miskin di negara kaya 10 kali lipat lebih menyakitkan daripada menjadi miskin dan melarat di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia. Ini disebabkan oleh perbedaan kultur dan perilaku sosial yang berbeda. Di Indonesia dan beberapa negara dengan pendekatan kultur sosial dan ikatan kekeluargaan yang tinggi, menjadi miskin tidak akan membuat seseorang kehilangan simpati dan empati. Berbeda dengan kebanyakan negara maju, mereka hanya mengharapkan santunan negara. Negara menindaklanjuti dengan logika, bukan berdasarkan perasaan manusia. Mari lupakan negara maju. Kita menuju ke benua Afrika, sebuah benua dengan 3.000 etnis dan suku yang berbeda-beda. Sebuah benua yang seolah ditakdirkan untuk menjadi miskin, kecuali hanya ada 3 negara seperti Ethiopia, Afrika Selatan dan Mesir yang boleh dikatakan sebagai negara berkembang. Menjadi miskin di Afrika jauh sekali bedanya dengan menjadi miskin di Indonesia. Mari kita bandingkan. Menurut studi dalam 25 tahun terakhir, bukannya menurun, kemiskinan di Afrika itu telah mencapai 413 juta orang dari populasi 1,3 miliar penduduk, artinya setiap 3 orang, ada 1 yang miskin. Miskin di sini bukan seperti standar miskin di Indonesia, miskin di sini adalah menurut standar PBB, yakni orang yang penghasilannya di bawah $1.90 per hari atau Rp27.000 per hari. Artinya hanya sekitar Rp800.000 per bulan. Coba bandingkan dengan seorang kuli bangunan di Indonesia, paling kecil upahnya adalah Rp100.000 hingga Rp250.000 per hari. Tim PBB pernah terjun langsung bertahun-tahun menyelidiki isu kemiskinan di Indonesia. Mereka terkejut lalu mendatangi orang-orang berjualan di pinggir jalan, dengan kesimpulan, Indonesia itu bukan negara miskin. Kemiskinan itu relatif, bagi seseorang dengan penghasilan 4 juta bisa merasa cukup, namun bagi yang lain setelah berpenghasilan 10 juta ke atas tetap saja merasa kurang alias merasa miskin. Namun benar, kita semua berhak untuk hidup lebih baik lagi. Hanya saja, kita juga perlu berpikir sedikit bijaksana dan selalu bersyukur. Di Indonesia kita bebas bekerja dan berhenti bekerja, kita bebas berusaha. Sementara di Afrika kebebasan seperti yang telah kita miliki sekarang, nyaris tidak ada. Perbudakan masih berlangsung, benar-benar secara fisik. Para penjilat orang asing bebas saja memperkerjakan penduduk secara paksa dengan upah murah. Bahkan bantuan kemanusiaan tidak pernah sampai ke penduduk, jatuh ke tangan segelintir orang tanpa ada yang berani protes. Fakta ini didapat berdasarkan laporan tahunan PBB. Karena memang demikianlah faktanya, jangankan untuk membuka usaha, keamanan saja tidak terjamin, modal hanya cukup buat menyambung hidup, mana lagi tidak ada kesempatan untuk mengenyam pendidikan dan mencari pengalaman untuk membuka usaha. Jadi kita harus bersyukur tinggal di negara tercinta ini. Silakan mengkritik pemerintah, kritik yang membangun. Lihatlah betapa bebasnya kita. Namun jangan sampai kita lupa bahu-membahu membangun negara kita, karena menurut beberapa kalangan pengamat global, Indonesia juga berpotensi menjadi salah satu kekuatan global yang sangat disegani dunia di masa depan. Mari bersatu,